Pernyataan ini adalah pernyataan normatif bahwa saya sudah ingatkan, saya sudah begini, saya sudah begitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Harusnya dia mengatakan saat ini saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis soalnya. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Mungkin suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada yang berizin ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, saya swasta bisa. Ada gaji, tunjangan yang pasti nih kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing KL bisa menentukan key performance indicatornya, key performance index kita, total insentifnya itu misalnya 100, ya udah KPI-nya tercapai 70%, ya kamu insentifnya 70% dari 100. Kinerjanya dihitung 80%, kamu insentifnya 80%. Hanya mungkin diambil nilai paling bawahnya, misalnya minimum 60% baru dapat. Tapi di 60% anggap 0 ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya masih mau menguber soal Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Kita tahu bahwa Menteri Juliari Batubara sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Jadi dari bansos yang disalurkan 10.000 per paket buat sang menteri. Dan ini korupsi, bukan sekedar suap, karena memotong dari paket bantuan tersebut. Hukuman mati dalam kondisi tertentu. Tapi kita lihat apakah KPK berani menerapkan hukuman mati. Apalagi ada video yang viral Juliari Batubara bicara bagaimana caranya menahan diri untuk tidak korupsi. Luar biasa kan? Tapi ternyata belasan miliar rupiah masuk ke kantongnya. Sebagian sudah masuk dan sebagian karena dicokok KPK jadi tidak masuk. Dan uang ini sudah dimanfaatkan untuk kesenangan pribadinya. Kita bacakan pernyataan Presiden Jokowi yang tumben agak cepat menanggapi hal ini. Karena ketika Edi Prabowo kemarin sepertinya bungkam ya. Kita bacakan. Jokowi soal Mensos tersangka KPK ;2. Saya tak akan lindungi yang korupsi. Ya iyalah, masa dia akan bilang saya akan lindungi ya. Ini sebuah pernyataan normatif. Tapi kita bacakan dulu ya, kita harus hargai juga bahwa sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang notabene berasal dari partai yang sama dengan Juliari Batubara, Menteri Sosial, yang usianya ya relatif muda karena kelahiran tahun 1972 ya. Jakarta, Juliari Batubara resmi menyandang status tersangka di KPK. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, ucap Jokowi di Istana Bogor, Minggu 6/12/2020. Jokowi percaya KPK bekerja profesional. Pemilik nama lengkap Juliari Peter Batubara
sebelumnya dijerat KPK sebagai tersangka penerimaan suap terkait bantuan sosial Bansos untuk penanganan pandemi virus corona COVID-19. Dia diduga menerima jatah untuk setiap sembako sebagai bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Jokowi. Kalau konsisten mendukung, kenapa melemahkan KPK ya, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membuat KPK sebenarnya tidak agile. Tapi untuknya, Dewan Penasehat KPK yang dibentuk itu adalah orang-orang yang memang punya track record dalam pemberantasan korupsi. Jokowi juga langsung menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi untuk menjalankan tugas Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial Mensos. Jokowi mengatakan akan menghormati proses hukum di KPK. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, ucap Jokowi. Dalam kasus ini, selain Juliari, ada 4 tersangka yang dijerat, yaitu Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paketnya. Luar biasa ya. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp8,2 miliar dan Rp8,8 miliar. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS Matius Djoko Santoso kepada JPB Juliari Peter Batubara melalui AW Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar, ucap Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, Imbu Firly. Luar biasa ya. Coba kita lihat ada pernyataan resmi Jokowinya kayak apa ya. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadi korupsi. Saya berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat, apalagi ini bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti kami akan menunjuk Menko PMK untuk jalankan tugas Mensos. Ini ada beberapa judul ya. 2 Menteri Jokowi tersangkut korupsi, Juliari menyusul Edi. Ya, Sobat RH sekalian, Jokowi tidak akan lindungi koruptor. Ya pasti saja ya, tidak mungkin dia akan bilang saya akan lindungi, saya akan pertahankan menteri saya, apalagi menteri saya berasal dari partai yang sama. Ya nggak bisa begitu. Pasti dia akan mengatakan hal-hal yang normatif yang harus dikatakan, yaitu saya akan biarkan KPK bekerja profesional, KPK menelusuri semuanya dan lain sebagainya.
Tapi Sobat RH sekalian, sejak awal banyak dari kita, publik, itu meragukan keseriusan pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Ya, indikator dan indikasinya ada. Sebagai contoh misalnya ketika memilih anggota atau pimpinan KPK, komisioner KPK, mereka terlihat tidak berusaha mencari pimpinan yang terbaik, sehingga tidak heran kalau mereka-mereka yang punya track record di masyarakat, yang punya keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara kuat, dari awal resisten untuk tidak mendaftar, karena tidak ada gunanya untuk mendaftar. Karena kalaupun mendaftar, tidak ada sign dari istana, tidak ada endorsement dari DPR yang juga mayoritas adalah pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, maka Anda tidak akan lolos. Yang lolos pun sepertinya sudah akan ditentukan. Ya, banyak gosip-gosip misalnya mengenai bagaimana Firly Bahuri, ketua KPK, menjadi tidak hanya anggota tapi juga ketua yang dipilih oleh Komisi 3 DPR. Terlihat betul ketika fit and proper test dijalankan, anggota Komisi 3 alih-alih menyerang konsep prevention, pencegahan oleh Firly Bahuri, terlihat mereka langsung terlihat tepuk tangan dan mendukung kelihatannya. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa ya pencegahan itu dilakukan. Caranya adalah ya misalnya ya ada spekulasi yang mengatakan kalau misalnya KPK mengetahui bakal ada transaksi suap misalnya, maka KPK jangan buntutin, tolong dikasih tahu kepada atasannya, kamu berhenti nggak? Kalau nggak berhenti nanti kami tangkap. Wah, enak sekali kalau begitu. Kalau pendekatannya seperti itu, semua orang akan melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena kalau tidak ada peringatan, go ahead. Tapi kalau ada peringatan, baru berhenti. Saya kira tidak begitu. Dan untungnya sepertinya ya, karena setahun penuh tidak ada prestasi, apalagi Harun Masiku lenyap begitu saja, walaupun Nur Hadi ketangkap ya, Harun Masiku tidak tertangkap. Ya, nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya. Tiba-tiba KPK muncul dengan OTT, ya pola yang lama, pola yang sama dengan KPK sebelumnya, dan makin membuktikan bahwa ya OTT itulah yang paling efektif untuk membuat efek jerah. Jadi mudah-mudahan birokrasinya mulus ya, tidak ada pra-peradilan yang mempersoalkan proses penangkapan, apalagi surat menyurat dari Dewan Etik. Karena ya kita lihat faktualnya saja. Faktualnya adalah memang terjadi tindak pidana korupsi. Ya kadang-kadang kita tahulah lawyer ya, selalu mencari celah ya, kelemahan-kelemahan ya. Saya mengatakan itu karena juga saya seorang advokat. Tapi terus terang, saya merasa korupsi ini sudah luar biasa dan meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk memerangi korupsi ini. Bisa nggak sih dalam masa pemerintahan yang ya tinggal 4 tahun Jokowi serius dalam pemberantasan korupsi? Pernyataan ini adalah pernyataan normatif bahwa saya sudah ingatkan, saya sudah begini, saya sudah begitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Harusnya dia mengatakan saat ini saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi. Saya tahu ada pembagian tugas di antara institusi negara, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Tapi saya pastikan saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Dan pemberantasan korupsi itu dari sisi hulu dan hilir. Di hulunya adalah pencegahan, dan saya pastikan saya akan pimpin semua birokrasi untuk pencegahan. Saya lakukan gerakan anti korupsi secara menyeluruh. Dan di sektor hilir, kalau masih terjadi korupsi, silakan penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional, netral. Dan saya terus mendorong, bahkan menyediakan fasilitas sebaik-baiknya agar korupsi kita enyah dari republik ini. Harusnya begitu Presiden mengatakan, sehingga ada keyakinan di
masyarakat bahwa Presiden Jokowi tidak lip service dalam mengatakan akan memerangi korupsi. Kalau itu kan terkesan hanya mengulangi pernyataan yang lama, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang baru. Apa tindakan pemerintah untuk mencegah agar korupsi yang dilakukan menteri tidak terjadi lagi? Pada periode pertama, 2 menteri melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Idrus Marham, Menteri Sosial ya, kalau tidak salah. Luar biasa ya, tapi korupsinya adalah ketika tidak menjadi Menteri Sosial ya. Yang kedua adalah Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau kita lihat Sobat RH sekalian, semua partai politik melakukan tindak pidana korupsi. Jadi bisa kita lihat misalnya PDIP, nah ini baru saja terjadi Juliari Batubara. Golkar, waduh, Setia Novanto, Idrus Marham misalnya. Gerindra kemarin Edi Prabowo. Lalu Nasdem, Rio Patris Kapela waktu itu Sekjen Nasdem melakukan tindak pidana korupsi. Ya, suap pada waktu itu. Yang kelima, Partai PKB, Imam Nahrawi ketika jadi menteri. Yang keenam, Partai Demokrat, banyak sekali. Ada Anas Urbaningrum, ada Angelina Sondah, kemudian ada Jero Wacik waktu itu. Ada juga anggota DPR yang ngeri-ngeri sedap ya, yang akhirnya meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Yang masuk barang itu ya, ngeri-ngeri sedap ya, Sultan Batugana. Lalu dari PKS, waktu itu Presiden PKS juga melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum juga. Dari Partai Amanat Nasional ada kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu gubernur ya, gubernur di sebuah daerah, Gubernur Bengkulu. Kemudian juga dari terakhir Partai Persatuan Pembangunan, ada juga ketua umumnya Romahur Muzi. Jadi tidak ada partai yang di DPR yang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Luar biasa kan? Dan ini kita harus mengatakan korupsi ini sudah menjadi kanker stadium 4 dan harusnya ada tindakan yang luar biasa dari penguasa untuk memeranginya. Tapi sayang sekali Sobat Era sekalian, malah sibuk untuk mengurus soal Habib Rizik, soal kerumunan di Petamburan, sibuk mengurusi masalah pencemaran nama baik yang sebenarnya bukan kejahatan yang luar biasa sesungguhnya. Ya oke lah, tapi kan sesungguhnya penegak hukum bisa merekonsiliasi seperti yang saya katakan. Jangan menggunakan pendekatan pidana misalnya untuk menangkap orang dan lain sebagainya, tapi cukup mendamaikan kedua belah pihak dan tidak menggunakan instrumen yang koersif untuk memenjarakan orang. Saya termasuk orang yang selalu mewanti-wanti dan tidak begitu merekomendasikan penggunaan pasal-pasal di Undang-Undang ITE Sobat RH sekalian. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Presiden Jokowi, jangan cuma lip service, jangan cuma menyesalkan, jangan cuma mengatakan tidak akan melindungi, tapi bertindaklah sungguh-sungguh, memimpin langsung pemberantasan korupsi, terutama di sektor hulu, memberikan fasilitasi yang baik termasuk perlindungan kekuasaan di sektor hilir, agar semua penegak hukum tegak lurus dan berani memproses siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, tak peduli orang tersebut berada di lingkar kekuasaan atau orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi sekalipun, atau orang tersebut merupakan penyumbang terbesar dana kampanye Presiden Jokowi ketika mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden 2014-2019. Siapapun, anyone, everybody, dipastikan bahwa negara ini adalah negara yang tidak bersahabat bagi koruptor. Nah, disitulah kita bisa berharap bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang gemari pahloh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan kepemimpinan yang kuat untuk memberantas korupsi dari Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan itu terjadi di kurang lebih 4 tahun ke depan. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.